Tidak sampai 5 bulan, pandemi COVID-19 genap 2 tahun melanda Indonesia. Sejak pemerintah mengkonfirmasi infeksi corona pertama pada bulan Maret tahun 2020. Dengan adanya situasi ini, pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berdampak langsung pada proses kinerja perekonomian. Salah satu masalah dalam perekonomian yang saat ini menjadi sorotan ialah masalah pengangguran. Pertumbuhan tingkat pengangguran terus mengalami kenaikan selama pandemi COVID-19. Lalu di tengah situasi yang ada, bagaimana seharusnya negara bersikap? Untuk tahu jawabannya, simak video ini. Pernah dengar tokoh John Maynard Keynes, pencetus teori Keynesian? Dalam pandangan Keynes, sistem pasar bebas tidak akan secara otomatis membuat penyesuaian kondisi pekerja penuh. Karena itu, diperlukan adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan. Nah, pertanyaannya, dalam bentuk kebijakan apa? Salah satunya yaitu melalui kebijakan fiskal. Filosofi kebijakan fiskal sendiri didasari oleh teori Keynes yang lahir sebagai reaksi atas depresi besar di Amerika tahun 1930-an, yang lebih dikenal dengan peristiwa Great Depression. Bagi Keynes, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang paling efektif dalam mempengaruhi jalannya perekonomian, terutama dalam memberantas pengangguran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan langsung dengan perpajakan, penerimaan, hutang piutang, serta belanja pemerintah yang memiliki tujuan untuk ekonomi tertentu. Di Indonesia, kebijakan fiskal sudah diterapkan sejak zaman penjajahan Belanda. Pasca tahun 2003 sampai saat ini, kebijakan fiskal ditangani oleh Kementerian Keuangan bersama Presiden dalam membuat berbagai kebijakan. Di situasi seperti saat ini, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal guna menangani berbagai masalah yang ada karena dampak pandemi COVID-19. Pada 31 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian pada 16 Mei 2020 disahkan menjadi UU nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan juga dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Peraturan ini bertujuan memberikan kemampuan kepada badan usaha untuk dapat mempertahankan dan juga mengembangkan usahanya di situasi pandemi. Pemerintah memberikan keringanan bagi badan usaha berupa pengurangan beban pajak secara bertahap. Tarif pajak penghasilan badan usaha yang sebelumnya sebesar 25% diturunkan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021. Kemudian kembali diturunkan menjadi 20% pada tahun 2022. Bentuk implementasi lainnya dalam penanganan dampak ekonomi di masa pandemi ialah melalui pelaksanaan bansos, yang dimaksudkan untuk membangun ekonomi masyarakat agar konsumsi dan daya belinya tetap kuat. Dalam bansos, pemerintah juga mengeluarkan program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja merupakan program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi para pekerja yang dirumahkan, dan juga bagi para pencari kerja serta pelaku usaha mikro yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19.
Sayangnya, pada kebijakan yang dikeluarkan ditemukan beberapa kelemahan, sehingga kebijakan yang ada tidak efektif menangani dampak pandemi pada perekonomian. Pertama, pada kebijakan perpajakan. Intensif pajak yang dikeluarkan pemerintah masih memprioritaskan perusahaan besar. Kedua, bermasalahnya pelaksanaan bansos, di mana pada 9 November 2020 silam, KPK menerima sebanyak 1.650 keluhan dari masyarakat. Yang ketiga, masalah lainnya ada pada program Kartu Prakerja yang dinilai tidak tepat sasaran. Pada praktiknya, program ini belum berjalan efektif sebab masih banyaknya kendala teknis yang dihadapi seperti peserta tidak mengetahui rencana karirnya, keterbatasan kuota internet, tingkat literasi digital yang rendah, dan berbagai kendala lainnya yang dapat menghambat pemanfaatan pelatihan yang optimal. Selain itu, program ini juga dianggap tidak menciptakan lapangan kerja sebab tidak mendorong permintaan tenaga kerja, melainkan hanya ditujukan untuk meningkatkan sisi supply berupa peningkatan kualitas tenaga kerja melalui bantuan pelatihan. Dari seluruh indikasi masalah yang ada, agar setiap kebijakan lebih optimal mengurangi dampak pandemi COVID-19, termasuk masalah pengangguran, pemerintah harus merencanakan setiap program dengan matang agar tepat sasaran. Pemerintah perlu menyusun prioritas penanganan yang tepat dalam merefleksikan kebutuhan serta keberpihakan kepada masyarakat yang paling terdampak. Terlebih dahulu, harus diperkuat basis data dalam setiap perumusan program. Dibutuhkan juga keterlibatan langsung oleh pemerintah pada sektor sosial ekonomi di segala lapisan masyarakat. Lihat urgensi setiap daerah di Indonesia yang berbeda.